semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini tentunya Satrio Khomsin dan akan selalu di Sachi TV. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sejarah seorang wanita di tanah Jawa yang cantik banget di masanya. Sampai-sampai hampir semua pria di negeri itu ingin mempersunting ibu yang satu ini atau ratu yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ratu Ken Dedes yang kecantikannya tersohor di seluruh negeri, yang kemudian akan menjadi ibu dari para raja-raja di tanah Jawa. Kalau menurut sejarah era para raton, Ken Dedes adalah istri dari Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, pendiri kerajaan Singasari atau Singosari kalau orang Jawa bilang. Dan Ken Dedes ini menjadi permaisuri pertama dari kerajaan Singasari pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi dan bergelar sebagai Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Dedes. Sebelum diperistri oleh Ken Arok, sebenarnya Ken Dedes ini sudah bersuamikan Tunggul Ametung, seorang penguasa Tumapel yang setara dengan camat. Tumapel sendiri adalah sebuah kecamatan kalau zaman sekarang itu yang merupakan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Yang pada akhirnya kelak direbut oleh Ken Arok berikut dengan istrinya juga, Ken Dedes juga direbut. Kemudian Tumapel juga direbut daerah kekuasaannya Tunggul Ametung itu dan dirubah namanya menjadi Singosari. Sebuah kerajaan di kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Kisahnya, Ken Dedes ini adalah anak seorang pendeta Buddha beraliran Mahayana yang bernama Empu Purwa. Tadinya Empu Purwa dan Ken Dedes juga ini tinggal di wilayah Daha di daerah kekuasaan Kediri. Tetapi karena di sana rajanya begitu kejam, yaitu Raja Kertajaya, dan tidak menghormati para Brahmana, akhirnya Empu Purwa beserta seluruh Brahmana yang lain berikut keluarga-keluarganya pindah ke daerah sebuah desa namanya Panawijen. Panawijen ini di lereng Gunung Kawi yang merupakan daerah kekuasaannya Tunggul Ametung di Tumapel. Kalau sekarang sekitaran Malang, Jawa Timur lah. Nah, kecantikan Ken Dedes ini tersohor sampai seantero negeri. Sampai-sampai si penguasa Tumapel, Tunggul Ametung yang kala itu setingkat dengan camat, itu pun mendengar kisah tentang kecantikan si Ken Dedes ini. Kemudian Tunggul Ametung karena penasaran, dia datang ke rumahnya Empu Purwa untuk melihat apa iya Ken Dedes memang secantik yang diceritakan orang-orang itu. Dan pas sampai sana, Ken Dedes waktu itu pas banget lagi sendirian di rumah. Empu Purwanya lagi di hutan untuk mencari kayu bakar. Pas dilihat ternyata bener, Ken Dedes itu cantik banget. Dan karena dia udah berhasrat untuk memperistri Ken Dedes, akhirnya dia berniat untuk menikahi Ken Dedes. Ken Dedes bilang, tunggu dulu bapakku pulang dari hutan, baru nanti ngobrol lah sama bapakku, boleh nggak aku kamu peristri. Tapi karena udah nggak nahan ngelihat kecantikannya ibu Ken Dedes ini, akhirnya Tunggul Ametung pun membawa paksa Ken Dedes. Jadi kayak diculik gitu. Dipaksa, dibawa lah, diculik ke Tumapel, ke rumahnya Tunggul Ametung beserta dengan pengawalnya. Singkat cerita, pulanglah Empu Purwa dari hutan, cari kayu bakar, ditaruhlah kayu bakarnya itu. Dia lihat kaget di rumahnya kosong. Kemana nih anakku? Kemana nih? Dia tanya-tanya lah ke tetangga-tetangganya. Ada yang lihat anakku nggak? Kemana tadi Ken Dedes sendirian loh di rumah? Nah, orang-orang tetangga-tetangganya penduduk desa Panawijen itu diem aja karena takut. Padahal mereka tahu kalau Ken Dedes itu dibawa pergi sama Tunggul Ametung beserta dengan pengawal-pengawalnya. Mereka diem kenapa? Karena mereka takut. Tunggul Ametung ini kan kayak penguasa yang kejam, namanya juga penguasa yang sangat berkuasa di kala itu. Pokoknya dia itu sangat ditakuti dan disegani oleh masyarakat Tumapel gitulah ya. Akhirnya Empu Purwa mengeluarkan kutukan bahwa siapapun yang membawa kabur anakku, dia niscaya hidupnya akan menderita dan akan mati tertusuk keris. Sedangkan anakku Ken Dedes akan tetap mendapatkan kebahagiaan yang besar dalam hidupnya. Sementara untuk penduduk Panawijen karena juga nggak mau ngasih tahu kemana Ken Dedes dan siapa yang udah bawa dia kabur, Empu Purwa pun mengutuk untuk sumur-sumur di desa Panawijen kekeringan dan tidak lagi dapat mengeluarkan air. Dan percaya nggak percaya, kutukan Empu Purwa ini terjadi semuanya. Di mana kelak Tunggul Ametung akan tewas tertusuk atau ditikam oleh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring, ibu Ken Dedes menjadi ratu dan sumur di sana konon katanya betul-betul kering.
Ini cerita sedikit, untuk Kerajaan Singosari sendiri itu sebelumnya adalah sebuah kecamatan yang namanya Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung itu ya. Jadi belum menjadi kerajaan, melainkan daerah Tumapel itu masih menjadi salah satu daerah yang dalam kekuasaan Kerajaan Kediri. Nah, Ken Arok itu adalah anak seorang pejabat di Kediri. Tetapi dia juga anak pejabat yang preman juga gitu. Sebelum dia tobat. Nah, pada akhirnya dia kan tobat. Kenapa kok dia bisa tobat? Karena dia bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe. Setelah dia tobat, Ken Arok ini dimintakan pekerjaan ke Tumapel, ke Tunggul Ametung sama gurunya, si Brahmana Lohgawe ini, untuk dijadikan pengawal. Jadikanlah ini, anak ini preman tobat, mohon dijadikan pengawalnya, ya Gusti gitulah ya pokoknya. Singkat kata, aku nggak tahu sih pastinya dia ngomongnya gimana Lohgawenya. Terus, iyalah, jadilah pengawalku. Suatu hari Ken Arok ini mengawal Tunggul Ametung dan juga istrinya, Ken Dedes, untuk berjalan-jalan ke sebuah taman, naik tandu. Nah, waktu turun dari tandu, Tunggul Ametung udah turun, Ken Dedesnya turun, nggak sengaja tiba-tiba kain penutup badan bawahnya Ibu Ken Dedes ini tersingkap oleh angin dan sampai menyebabkan bagian kewanitaannya yang sangat rahasia itu terlihat oleh Ken Arok secara tidak sengaja. Dan entah kenapa Ken Arok melihat area kewanitaannya yang rahasia dari Ibu Ken Dedes ini itu tuh mengeluarkan cahaya, bersinar. Melihat itu semua, takjublah Ken Arok ini kok ada nih perempuan, daerah rahasianya, daerah kewanitaannya itu bersinar. Akhirnya dia langsung pergi menemui gurunya, yaitu Brahmana Lohgawe. Di sana Brahmana Lohgawe menjelaskan bahwa kalau ada perempuan yang area vaginanya bersinar seperti ini, itu artinya dia adalah perwujudan dari Sri Nareswari. Sri Nareswari itu adalah sebutan untuk seseorang wanita yang memiliki keutamaan. Dan konon katanya siapapun laki-laki yang menjadi suaminya akan menjadi maharaja. Nah, dengar kata-katanya Lohgawe, langsung Ken Arok berhasrat untuk menculik Ken Dedes. Karena ternyata diam-diam Ken Arok ini pengen jadi raja. Akhirnya Ken Dedes diculik pada tahun 1222 malam hari waktu Tunggul Ametung tertidur. Ditusuklah sama Ken Arok pakai keris Empu Gandring. Kutukan Empu Purwa terjadi satu. Akhirnya Ken Dedes dibawa lari, beristri, kemudian daerah Tumapel pun dijadikan daerah kekuasaannya si Ken Arok. Nah, melihat kejadian tersebut sebenarnya Ken Dedes ini juga tahu loh suaminya mau ditusuk sama Ken Arok, tapi dia diam aja karena memang pada dasarnya dia kan nggak cinta kan sama Tunggul Ametung. Karena tadi kan dia diculik dan dinikahinya itu secara paksa kan. Dia nggak cinta, dia diam aja melihat insiden itu terjadi. Akhirnya mereka pun hidup sebagai suami istri, sebagai penguasa baru Tumapel. Dan diceritakan bahwa Ken Arok dan Ken Dedes ini hidup bahagia dan saling mencintai. Akhirnya setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, dia pun membawa lari Ken Dedes dan memperistrinya. Dikatakan mereka akan hidup bahagia dan kemudian saling mencintai. Tapi sebenarnya pada saat itu Ken Dedes sudah hamil anaknya Tunggul Ametung dari pernikahan pertamanya sama Tunggul Ametung kan. Sampailah di beberapa bulan setelahnya Ken Dedes ini melahirkan seorang anak yang dikasih nama Anusapati atau Panji Anengah. Kemudian Tumapel pun dirubah menjadi sebuah kerajaan merdeka. Gimana caranya? Karena kan Tumapel ini tadinya adalah daerah kekuasaannya Kerajaan Kediri. Ken Arok menyerang kerajaan pusatnya di Kediri yang menewaskan Raja Kertajaya. Kemudian di sini kerajaan Kutaraja tadinya belum Singosari pun didirikan dan fix kekuasaannya sudah menjadi lebih luas. Ken Arok menjadi raja satu-satunya dan Ken Dedes menjadi ratu pertamanya ya. Dan kemudian kenapa namanya berubah menjadi Kerajaan Singosari itu terjadi pada tahun 1248 sampai 1268 di mana kerajaan Kutajaya ini diperintah oleh cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes yang bernama Raja Ranggawuni atau Wisnuwardana. Jadi cucunya. Dan mirisnya di sini adalah pada tahun 1247 Masehi Ken Arok terbunuh oleh anaknya Tunggul Ametung yang sebenarnya dibesarkan sendiri oleh Ken Arok yang dilahirkan Ken Dedes yang namanya Anusapati tadi dengan menggunakan keris Empu Gandring yang dipakai nusuk si Tunggul Ametung oleh Ken Arok. Jadi istilahnya tuh dimaksudkan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Tapi kan itu kan yang ngerawat kan dari kecil kan Ken Arok kan. Dan dia juga dikasih kedudukan yang layak di Kerajaan Singosari. Gimana menurut kalian? Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya dan juga share ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi orang yang tahu.
Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.